Anda pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ada ide yang sepertinya gampang banget diterima orang, tapi ada juga ide bagus yang malah ditolak mentah-mentah? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sains di balik seni mempengaruhi orang lain berdasarkan buku keren dari Tali Sharot, The Influential Mind. Kita mulai dari sebuah momen menarik dari debat presiden di Amerika Serikat, sebuah momen di mana cerita yang emosional berhadapan langsung dengan fakta ilmiah. Di satu sisi panggung, ada Dr. Ben Carson, seorang ahli bedah saraf yang menyajikan data dan hasil penelitian. Di sisi lain, ada Donald Trump, seorang pengusaha yang datang dengan sebuah cerita yang sangat personal dan menyentuh emosi. Pertanyaannya sekarang, di antara keduanya, siapa yang argumennya lebih nempel di kepala orang banyak? Dan yang lebih penting, kenapa? Jawabannya ini loh, bakal menantang semua yang mungkin selama ini kita yakini tentang cara terbaik untuk meyakinkan orang lain. Oke, ini dia intinya. Ternyata otak kita itu bukan seperti gelas kosong yang siap diisi dengan data. Justru sebaliknya, otak kita itu punya semacam sistem pertahanan untuk menolak informasi yang bertentangan dengan apa yang sudah kita percayai. Fenomena ini punya nama bias konfirmasi. Ini semacam filter mental super kuat yang membuat kita cenderung mencari bukti yang mendukung pendapat kita, dan secara otomatis mengabaikan bukti yang berlawanan. Inilah alasan kenapa menyodorkan fakta saja seringkali nggak mempan. Coba kita lihat studi klasik yang satu ini. Ada dua kelompok, yang pro hukuman mati dan yang kontra. Keduanya diberi bacaan yang isinya pro dan kontra hukuman mati. Hasilnya, wah, ini yang menarik. Bukannya jadi ragu, keyakinan masing-masing kelompok malah jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, inilah yang disebut efek bumerang. Niat kita mau meyakinkan orang pakai data, malah bikin mereka makin keras kepala dan makin yakin sama pendirian awalnya. Senjata makan tuan kan? Jadi, kalau fakta seringkali mental, terus gimana dong caranya? Jawabannya ada pada cara kerja dasar otak kita. Ternyata kita itu lebih tergerak oleh iming-iming hadiah atau sesuatu yang positif. Kita ambil contoh nyata deh. Bayangan sebuah rumah sakit yang sibuk. Gimana caranya meyakinkan para staf medis untuk rajin cuci tangan? Peringatan tentang bahaya penyakit seringkali nggak cukup loh. Faktanya, di sebuah penelitian, meskipun para staf medis ini tahu resiko penyebaran penyakit dan sadar mereka lagi diawasi, tingkat kepatuhan cuci tangannya cuma 10%. Rendah banget kan? Lalu, para peneliti mencoba pendekatan yang beda. Bukan lagi ancaman, tapi hadiah. Mereka pasang papan elektronik yang menunjukkan skor cuci tangan tim secara real time. Tiap kali ada yang cuci tangan, skornya naik. Dan hasilnya luar biasa. Lihat deh perbedaannya, tingkat kepatuhan langsung meroket sampai hampir 90%. Ini bukti nyata kalau otak kita itu pada dasarnya dirancang untuk mengejar sesuatu yang positif, bukan cuma untuk menghindari yang negatif. Prinsip berikutnya, ini mungkin kedengarannya aneh, tapi sangat ampuh. Kadang, untuk bisa lebih berpengaruh, kita justru harus memberikan kontrol kepada orang lain. Para ilmuwan menyebutnya agensi. Ini adalah kebutuhan mendasar kita sebagai manusia untuk merasa bahwa kita punya kendali atas pilihan dan hidup kita. Kalau perasaan ini direbut, kita otomatis akan menolak. Sebuah studi tentang kepatuhan membayar pajak membuktikan hal ini dengan sempurna. Jadi orang-orang ditanya, kalau ada celah hukum di pajak yang bisa dimanfaatkan, bakal dipakai nggak? Di kelompok pertama, yang nggak diberi pilihan apa-apa, hasilnya jelas. 2/3 dari mereka bilang, ya tentu saja, saya akan manfaatkan celah itu. Tapi lihat apa yang terjadi di kelompok kedua. Mereka cuma diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat kemana sebaiknya uang pajak mereka dialokasikan. Hanya dengan diberi suara dan rasa kontrol itu, tingkat kepatuhan mereka melonjak drastis. Oke, sekarang kita sudah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Mari kita coba satukan semuanya, dan kita kembali ke contoh di awal tadi soal perdebatan tentang vaksin. Jadi, daripada kita menyerang orang dengan data, ada cara yang jauh lebih cerdas. Pertama, cari dulu kesamaannya. Apa sih tujuan kita yang sama? Jangan langsung hantam keyakinan mereka. Kedua, sajikan pilihan kita sebagai jalan menuju hasil yang positif. Fokus ke hadiahnya, bukan ancamannya. Dan terakhir, yang paling penting, beri mereka pilihan. Biarkan mereka merasa punya kuasa untuk mengambil keputusan. Jadi pada akhirnya kemampuan mempengaruhi itu bukan soal siapa yang paling jago berdebat atau siapa yang datanya paling banyak, tapi soal siapa yang paling paham cara kerja otak manusia dan bisa bekerja selaras dengannya. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua renungkan. Gimana kalau tujuan kita diubah? Bukan lagi untuk membuktikan bahwa saya benar dan kamu salah,
tapi untuk menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dan lebih berpengaruh. Mungkin perubahan pola pikir inilah yang paling besar pengaruhnya.